Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, setiap azan kita dengar ya, sesudah asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kita salat, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kita melakukan ibadah salat, pasti hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada bapak ibu yang bisa selamat di kubur nanti kecuali ditanya ki, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa nabimu? Dan wa madinuka, apa agamamu? Islam. Jadi tiga ini pertanyaan besar, tiga perkara pokok wajib dipaham, wajib diimani, wajib diyakini. Tiga itu: Allah, Muhammad, dan agama kita. Akan coba mengambil sifat Rasulullah. Yang pertama, kita sering dengar kan? Kita sering dengar itu, Nabi Muhammad itu Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi sukses. Nabi besar, apanya besar? Bukan orangnya, tapi besar kesuksesannya, besar akhlaknya, mulia, agung. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa kunci dan rahasia Nabi ini bisa sukses? Bisa diulang sebentar ya? Saya cuma ambil tiga saja. Kenapa Nabi bisa besar? Kenapa Nabi bisa sukses? Kenapa Nabi bisa mulia? Bisa menjadi hebat? Tiga kuncinya. Satu, dia dekat dengan Allah. Dia dekat sama Allah. Dia butuh sama Allah. Dia dekat sama Allah, dia butuh sama Allah. Dia sering berdoa kepada Allah, dia tunduk sama Allah. Ini satu Bapak Ibu. Wallahi demi Allah, maaf, mustahil kesuksesan itu hakiki kita bisa dapat kalau kita hidup tidak merasa butuh sama Allah. Makanya Nabi Muhammad kita dengar, satu, tidak pernah melihat wajah bapaknya Bapak Ibu. Dari kecil, lahir Nabi Muhammad sudah tidak ada bapak. Ada rahasia Pak, Ibu. Kenapa Muhammad tidak pernah lihat bapak? Karena orang Arab punya tradisi kebiasaan waktu itu sangat lengket sama bapak, sangat bergantung sama bapak, sangat berharap sama bapak. Maka justru Muhammad, kuambil bapakmu sebelum kau lahir. Orang Arab waktu itu memanggil Abi, 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 Abi. Justru Muhammad tidak pernah panggil Abi, tapi langsung Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai yang punya langit, punya bumi. Langsung dia kenal di sana. Masih kecil Rasulullah meninggal ibunya. Baru 6 tahun sudah yatim, tidak ada bapak, sudah piatu, sudah tidak ada ibu. Karena manusia sering juga sangat bergantung sama ibunya, sangat berharap sama ibunya, manusiawi itu. Ya, diambil lagi sama kakeknya, meninggal lagi kakeknya. Semua orang-orang di sekeliling Rasulullah itu yang mengambil Rasulullah itu diambil oleh Allah. Apa hikmahnya? Allah ingin ajari Muhammad, jangan kau terlalu bergantung kepada manusia, tapi sering-sering kau berharap kepada Allah. Dari kecil Nabi mengatakan, muru auladukum bisalah, suruh dan latihan memang itu anakmu merasa butuh sama Allah. Sampaikan dia, buktikan bahwa dia butuh sama Allah dengan disuruh salat umur 7 tahun Pak. 7 tahun. Mohon pelihara anak tak, cinta anak tak. Mulai diperkenalkan umur 7 tahun, sudah bukti bahwa dia merasa butuh sama Allah. Disuruh salat mulai 7 tahun Pak. Minta tolong Pak, periksa anak kita, jangan lepas umur 7 tahun belum pernah diperkenalkan salat. 7 tahun. 8
9, 10. Jadi 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. 10 tahun kata Nabi, buktikan cintamu, boleh kau pukul anakmu kalau dia tidak sholat. Artinya pukulan yang bisa mendidik dia. Dari umur 7, 8, 9, 10, 4 tahun masa pelatihan bisa dipukul, Pak. Itu bukti cinta. Betapa dididik. Sholat itu adalah bukti seorang hamba bahwa dia yakin ada Allah Tuhannya. Ibu, musibah itu kalau sudah 10 tahun anak tak tidak sholat, musibah itu. Saya ulangi, kalau sudah ada SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak sholat, Pak, ada musibah besar di rumah kita. Ada musibah besar. Maka mohon dari kecil ajari anak kita mengenal Allah, mengenali Rasulnya. Itu Rasulullah, karena tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, dia tidak cengeng sama makhluk. Kalau sendalnya sedikit putus, apa dia bilang? Ya Allah, sendalku putus. Dia langsung minta sama Allah. Betapa cengengnya Muhammad, tapi dia cengeng sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad itu, Pak, manusia kecil, tapi dia yakin dia menemukan Allah dalam hidupnya karena dia diagungkan oleh Allah sendiri. Maka mohon maaf, Pak, kalau mau melihat anak kita berhasil, ajari dia merasa butuh sama Allah sebagaimana Nabi mendidik Muhammad. Lihatlah jaminan Quran, ya, jaminan Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh pada dirimu ada akhlak yang sangat mulia, ada perilaku yang sangat luar biasa. Apa itu? Akhlakul karimah. Saya mohon, nak, ini masih hidup kedua orang tua atas semua? Masih hidup orang tua, nak? Alhamdulillah masih. Masih hidup orang tua, nak? Masih. Tak, tolong muliakan dia, nak. Pintu surga tak yang paling dekat adalah kedua orang tua tak. Anda tidak akan pernah hadir di bumi ini kalau bukan dengan melalui orang tua kita. Dengar, nak? Siapa yang pasti orang tua tak nasuka kalau kita rajin sholat, ya, pasti. Saya kira siapapun, tidak mungkin Pak Kapolsek, Pak Lurah, dan semua kita tokoh-tokoh yang hadir, tidak ada yang sukses kalau bukan dengan karena pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu juga melalui orang tua kita. Tak tolong, Anda tidak pernah lahir kalau tidak ada ibu, tak? Iya, tidak ada lahir kalau tidak ada ibu. Sayang sama ibu, ya, sayang sama orang tua. Saya tanya dulu, berapa kali Ki nak panggil ibu tak baru balik Ki, kau nak panggil Ki? Kita biasa kau nak panggil ibu berapa kali baru balik? Langsung ji, alhamdulillah. Tuh jingkan nih. Ada tontu biasa itu dipanggil Abdullah. Nak bilang mama besar na suaranya kah? Bagaimana diteriak apa kau baru bisa balik? Tapi tidak ada di sini, ya, tidak ada di sini. Karena saya baca dalam hadis, Pak, solat sunnah jaki saja. Solat sunnah, kalau kita solat dan ibu memanggil, bapak memanggil, maka batalkan solat sunnah itu. Batalkan solat sunnah demi menghormati manusia mulia yang bernama orang tua. Ini solat saja dibatalkan kalau itu salat sunnah, kalau ibu bapak memanggil. Bagaimana kalau cuma main HP saja baru dipanggil? Lepaskan HP-nya. Cuma menonton saja, lepaskan HP-nya. Itu baru meniru akhlak Rasulullah. Bagaimana, nak? Bapak ibu dulu, kita dulu, nak. Kalau kita dulu, Nabi itu demi menjaga dirinya dan lingkungan tidak dibesarkan di Mekah, Pak. Begitu Nabi lahir disusui di Taif, dibawa disusui di sana sama Halimah As-Sa'diyah karena kondisi masyarakat dan lingkungannya bagus. Maka itu pentingnya lingkungan. Ternyata lingkungan itu penting, Pak. Nabi pun dibawa di sana. Setelah 6 tahun baru menemui ibunya. 6 tahun di sana. Dibawa di sebuah lingkungan di Taif. Kalau bapak ibu pergi haji, pergi Mekah, salah satu kondisi yang pedesaan itu bagus, belum teracuni lingkungannya, dibawa ke situ. Artinya
Sangat penting itu kondisi lingkungan.